Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami, saya Sarah. Saya Yurika. Saya Rafli, saya Muhammad Ridha Azhar. Hari ini kami akan menjelaskan review perkuliahan em, pertemuan 1 sampai 3 social group work di semester 3 ini. Yang pertama akan dimulai dari saya. Saya akan menjelaskan tentang group work itu sendiri. Social group work sendiri adalah praktik pekerjaan sosial dengan kelompok yang memiliki anggota dengan karakteristik sama dengan harapan kelompok tersebut dapat menjadi media untuk membantu. Dalam praktik ini berbeda dengan casework karena kalau casework itu kita akan bekerja sama dengan individu. Sementara dengan group work ini kita akan bekerja sama bersama beberapa anggota kelompok dan mereka ini akan memiliki karakteristik permasalahan yang sama dan kita akan sama-sama saling membantu anggota-anggota dari kelompok ini untuk menyelesaikan masalahnya. Tujuan utama dari social group work ini adalah to empower people. Dalam mengempower people atau memberdayakan orang lain, kita perlu menggunakan diri kita sendiri sebagai instrumen yang bisa kita sebut dengan use of self. Dalam use of self ini ada 11 poin yang dapat membantu kita untuk um, bekerja sama dengan anggota kelompok dari social group work kita sendiri. Yang pertama itu ada understanding. Dalam understanding, kita ini harus memiliki pemahaman terhadap anggota kelompok kita. Jadi, kita harus memahami kondisi yang mereka miliki, terus juga kita harus memahami um, mengapa mereka berada dalam kondisi tersebut, dan lain-lain. Jadi, dengan adanya prinsip understanding ini, kita dapat memahami mereka lebih lebih dalam. Yang kedua itu ada sensitivity. Sensitivity itu dimaksud dengan sensitivitas, di mana kita perlu memiliki rasa kepekaan yang dalam terhadap klien klien kelompok kita. Dengan rasa kepekaan ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah mereka dan membantu mereka dalam menjadi fungsional juga dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada respect. Poin respect ini maksudnya adalah menghormati. Jadi kita harus menghormati klien kita dalam grup ini karena nanti kita akan bertemu dengan banyak sekali kepala dan banyak sekali anggota yang berbeda. Jadi kita harus memiliki prinsip respect itu. Yang keempat itu ada acceptance. Acceptance itu artinya kita menerima penerimaan. Jadi kita perlu memiliki prinsip ini agar kita dapat menerima klien kita dengan dengan tidak boleh menjudge mereka dan lain-lain. Jadi kita harus acceptance dengan apa yang mereka sedang hadapi sekarang. Yang keempat itu, yang kelima itu ada empati. Rasa empati ini kita ada dua level. Yang pertama itu level empati 1, di mana kita hanya merasakan apa yang orang lain rasakan. Lalu ada level empati 2, di mana kita tidak melakukan apa yang kita tidak sukai kepada orang lain. Misalkan contohnya saya tidak suka orang lain mengabaikan saya, jadi saya tidak mengabaikan orang lain gitu. Dalam dalam use of self ini, empati 2 level itu salah satu dari poin penting yang kita perlu miliki untuk membantu kita juga dalam bekerja sama dengan klien kita. Lalu poin selanjutnya ada cooperative intention, terus juga ada partnership, dan ada hopefulness. 3 poin ini akan membantu kita dalam menyembuhkan, menolong klien, dan juga bekerja sama untuk saling memberikan manfaat kepada satu sama lain. Lalu ada poin partnership, komitmen, dan confidence. Jadi nanti dalam social group work ini kita akan menjadi pemimpin atau yang memoderatori menjalankan sesi diskusi ini. Jadi kita harus memiliki poin-poin tadi seperti support, komitmen, dan juga confidence.
Jadi kita harus mendukung klien, memberi dukungan kepada klien kita, terus juga komitmen kepada klien kita untuk menyelesaikan, untuk kita membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Di luar 11 poin tadi, ada juga prinsip genuine di mana kita harus menjadi diri kita sendiri. Artinya, sebagai pekerja sosial ini, kita kan akan memimpin jalannya diskusi dalam group work yang kita bentuk ini. Maka kita harus menjadi diri kita sendiri agar kita dapat membangun suasana kelompok di dalam grup itu, dan akhirnya anggota-anggota klien satu sama lain akan bisa memberikan manfaat kepada satu sama lain gitu. Juga ada value atau nilai yang tidak boleh kita lupakan, yaitu self-determination, di mana nilai ini menekankan pada kita harus menghargai klien karena mereka memiliki hak untuk menentukan atau mengutarakan pendapat mereka dan menjalankan apa yang mereka ingin jalankan ke depannya. Jadi kita tidak boleh memaksa klien dalam melakukan apa yang kita sarankan gitu dalam proses group work ini. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yurika. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang beberapa tujuan utama dari social group work dan juga beberapa jenis dari kelompok di dalam social group work. Nah, tujuan utama dari social group work adalah untuk memberi pertolongan kepada klien kita dengan metode-metode tertentu dan juga dengan media-media informasi yang sudah kita miliki dan instrumen-instrumen yang kita miliki. Nah, tujuan utama yang lain itu ada dua. Yang pertama adalah functioning, yaitu kita membantu biar klien kita itu dapat melakukan fungsi sosialnya. Dan yang kedua itu ada empowerment, yang seperti yang tadi sudah Sarah ucapkan, yang sudah Sarah jelaskan. Jadi kita harus memperkuat orang itu agar orang itu juga percaya diri kepada dirinya gitu. Nah, sebagai pekerja sosial, kita tuh juga harus berkomunikasi dasar-dasar keterampilan komunikasi yang tertentu. Yang pertama itu ada active listening, jadi kita benar-benar fokus kepada apa yang dibicarakan kepada klien kita. Itu bisa kita lihat dengan seperti kita memberi respon dan juga kita tidak menyela mereka ketika mereka bicara. Jadi klien itu benar-benar merasakan kalau misalnya kita ada dan kita fokus kepada apa yang klien kita rasakan gitu. Yang kedua ada parafrase, yaitu kita mengulang kembali sedikit apa yang sudah klien kita ucapkan. Nggak semuanya, tapi yang penting kita itu dapat meyakinkan klien kalau misalnya kita itu benar-benar memahami apa yang klien kita ucapkan. Nah, yang ketiga itu ada clarification, yaitu kita mengklarifikasi dan kita make sure kalau apa yang sudah kita pahami itu benar dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh klien kita. Jadi tidak ada kesalahpahaman di antara pekerjaan sosial dan juga klien. Nah, terus menurut Garvin ada 9 tipe kelompok di dalam social group work. Yang pertama itu adalah social conversation group, terus yang kedua itu ada recreational group, yang ketiga ada recreational skill group, yang keempat ada educational group, yang kelima itu ada socialization group, yang keenam ada therapeutic group, yang ketujuh itu ada decision making and problem solving group, yang kedelapan itu ada self-help group, dan yang kesembilan itu ada sensitivity group gitu. Nah, social group work ini juga bisa kita lakukan untuk membantu komunitas tertentu, karena di social group work ini kita memperhatikan dan kita meninjau bagaimana tiap kelompok ini itu berkomunikasi, karena tiap kelompok itu memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda gitu. Jadi, tiap komunitas dan tiap kelompok itu memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda. Dengan kita mengobservasinya, jadi kita bisa memilih metode yang pantas yang paling baik untuk kelompok itu. Jadi intervensi yang kita lakukan itu akan benar-benar membantu komunitas itu kayak gitu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Dival dan Rafli. Udah, selanjutnya akan dijelasin sama saya Muhammad Ridha Mazhar. Pada SG pertemuan ketiga dibahas tentang broker. Itu broker tuh yang ngehubungin klien dengan profesi lain atau dengan sumber daya. Biasanya hal itu ketika kita ngelakuin praktek SGW. Di sini juga dijelasin klasifikasi kelompok di SGW. Kelompok
juga mempengaruhi kepribadian, pola sikap, dan tingkah laku. Makanya kenapa ada klasifikasinya. Terus sebenarnya ada alasan kenapa sih kelompok itu penting. Karena kita sebagai manusia nggak akan bisa lepas ya dari namanya masalah. Jadi kita membutuhkan kelompok. Masalah-masalah yang bisa memicu adanya kelompok itu yang pertama ada social hunger, yaitu masalah yang timbul dalam hubungan sosial. Yang kedua ada isolasi atau kekurangan hubungan sosial. Manfaat dari kelompok yaitu yang pertama ada penerimaan, yang kedua dicintai dan mencintai, yang ketiga kasih sayang, yang keempat merasa berharga, yang kelima pengalaman baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Oke, aku Rafli bakal lanjutin yang tadi pertemuan ketiga dari Deval. Nah, classification group ini dibagi jadi dua, yaitu ada task group dan treatment group. Task group itu dibentuk buat menyelesaikan masalah atau tugas tertentu, sedangkan treatment group mentreatment anggota-anggota kelompok dengan baik agar mendapatkan keuntungan dari manfaat tersebut. Agar mendapat keuntungan. Nah, dari manfaat itu tuh dibutuhin keterbukaan diri, lalu ya keterbukaan diri aja sih. Nah, tugas kita tuh membangun suasana sehingga anggota kelompok merasa nyaman. Nah, praktik dari classification group itu ada 5. Yang pertama ada support group. Support group itu membentuk kelompok agar memudahkan dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, tujuannya membantu anggota kelompok itu menyelesaikan masalah agar dapat hidup lebih baik. Terus kita juga membekali anggota kelompoknya agar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Oh, yang kedua ada educational group. Nah, bentuknya kurang lebih kayak pelatihan tentang diri sendiri dan lingkungannya dengan metode yang interaktif dan lebih memungkinkan anggota mendapat manfaat. Contohnya kayak training dengan memberikan pendidikan kepada klien. Nah, yang ketiga ada growth group. Ya, growth group ini mengembangkan anggota kelompoknya. Nah, biar anggota kelompoknya itu dapat mengoptimalkan dirinya sendiri dan potensinya agar dapat berkembang. Kalau ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki kondisi normal, tapi potensinya itu belum optimal. Nah, dan peran kita itu tuh agar membantu potensi anggota klien ini tuh biar lebih optimal dan kemampuannya meningkat. Nah, lalu yang keempat ada terapi grup. Terapi ini diberikan kepada klien yang memiliki masalah dalam dirinya sehingga perlu diterapi. Biasanya contoh-contoh yang terapi grup ini tuh kliennya itu memiliki masalah seperti contohnya insecure. Dan terakhir socialization group. Socialization group ini agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan dipindahkan dengan lingkungan baru agar dapat beradaptasi. Nah, peran kita di sini itu membantu klien ini bersosialisasi dengan lingkungannya yang baru. Nah, yang terpenting dari grup ini adalah yang pertama universality. Kita harus berhasil meyakini bahwa klien itu tidak sendiri dalam mengatasi masalahnya. Lalu yang kedua ada acceptance. Acceptance ini dengan tujuannya agar klien merasa tidak disalahkan dan didengarkan oleh kita. Yang ketiga ada hope. Hope sesuai artinya hope itu harapan. Jadi dari dinamika kelompok ini muncul harapan kalau si klien ini bisa sembuh atau setidaknya berkembang. Baik itu dalam dirinya atau dalam masyarakat. Nah, biasanya orang yang memberikan cerita memiliki perasaan berharga atau bermanfaat. Lalu yang keempat ada altruism. Altruism ini memiliki perasaan optimis. Nah, berbedanya dengan hope yang tadi, kalau hope itu memiliki harapan, sedangkan altruism itu klien merasa optimis kalau dia akan berhasil atau akan sembuh atau lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang terakhir ada cognitive restructuring, yaitu perubahan pola pikir klien akan masalahnya menjadi lebih baik. Oke, ya sekian review dari pertemuan ketiga. Selanjutnya. Sekian dari review perkuliahan dari pertemuan 1-3 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.